Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, harga emas turun lebih dari 1% pada hari Jumat akhir pekan lalu dan pelemahan dinilai karena aksi ambil untung. Pada akhir pekan lalu harga emas turun lebih dari 1% dan harga emas spot turun 1,6% menjadi 2.883 dolar Amerika per ounce dan juga pelemahan pasca rekor tertinggi yang dicatatkan di Selasa pada posisi 2.942. Meskipun turun, harga emas masih akan mencatatkan kenaikan secara mingguan hampir 1% dan ini juga masih berada di jalur kenaikan mingguan ke-7 berturut-turut. Tren bullish pada emas masih bertahan didorong oleh beberapa faktor seperti perang tarif, inflasi Amerika Serikat, serta melemahnya dolar Amerika Serikat. Ya, selain akan membahas mengenai emas, kita juga akan menyinggung sedikit terkait dengan market spotlight di 17 Februari 2025 terkait dengan saham PANI yang menguat 9% dan juga Telkom yang menguat 4,5% menjadi penopang utama IHSG di perdagangan di hari Jumat. Sementara sepekan terakhir IHSG yang turun 1,5% terendah se-Asia Pasifik dan hal lain adalah terkait dengan transaksi crossing Bank Mandiri di pasar nego yang mencapai 2 triliun rupiah. Dan sahamnya mencatatkan penguatan 2%. Berikutnya agenda ekonomi, pemirsa yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat, pidato anggota FOMC dari Uni Eropa terkait dengan neraca perdagangan, kemudian juga di Jepang ada data soal PDB di kuartal 4 tahun 2024, dan dari Korea Selatan neraca perdagangan, kemudian juga dari Singapura ada data soal neraca perdagangan, sementara dari Indonesia juga ada data soal neraca perdagangan. Agenda emiten untuk KLBF akan menggelar rapat umum pemegang saham. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Di antaranya adalah untuk Nikkei dibuka melemah 0,16% di level 39.088. SCI Singapura dibuka menguat 0,31% di level 3.889. Kospi Korea dibuka menguat 0,7% di level 2.609. Dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,6% di level 22.755. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Barita Effendi, Investment Consultant dan juga founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi, Barita. Ya, selamat pagi Mas Vicky dan semua teman-teman yang hadir di sini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Pass. Satu hal yang kemudian kita akan bahas pagi hari ini terkait dengan harga emas yang secara global turun 1,6% pada akhir pekan. Dan ini juga dilanda kemudian ambil untung lah ya pasca beberapa waktu yang lalu Benar. memang menguat signifikan begitu. Lalu bagaimana proyeksi Anda terkait dengan harga emas terlebih dahulu? Proyeksinya seperti apa? Lalu implikasinya terhadap saham-saham berbasis tambang emas lah ya, ataupun mungkin produsen dari logam mulia di dalam negeri seperti apa Mbak Rita? Oke, mungkin kita akan bahas dulu bahwa per Februari kemarin tuh kan harga emas sebenarnya udah mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya. Spotnya itu kemarin udah hampir 3.000, kalau nggak salah 2.942 ya, baru terkoreksi saat ini. Wajar sekali aksi ambil untung itu bisa terjadi kapan aja dan mungkin ini karena harganya tertinggi itu, all time high itu dimanfaatkan untuk profit taking. Dan menurut proyeksi beberapa analis seperti Citi itu masih memperkirakan bahwa harga rata-rata emas 2025 masih di sekitar 2.900 per troy ounce karena ketidakpastian perang dagang, resiko geopolitik sama pembelian emas oleh bank sentral yang terus diakumulasi. Dan JP Morgan memperkirakan harga emas itu bisa mencapai 3.000 dan rata-rata ya sekitar harga 2.950 sepanjang tahun ini. Sama itu disebabkan juga oleh kebijakan tarif Amerika yang berpotensi mengganggu pasar serta meningkatkan inflasi sehingga akan terjadi resiko ekonomi, jadi orang akan mengambil safe haven yaitu emas. Goldman Sachs juga memperkirakan emas sekitar 3.000 di akhir 2025 yang disebabkan oleh akumulasi beberapa bank sentral dan faktor utama yang mempengaruhi harga lonjakan harga emas saat ini. Dan mungkin karena kita tahu bahwa ketegangan politik, pembelian bank sentral, inflasi itu membuat harga emas itu masih akan bullish ya sepanjang tahun ini. Mungkin kalau faktor kenaikannya itu dan mungkin kalau kita menilik dari beberapa emiten emas yang terlisting ya, Ya. Mas Wiki di Indo ini di IDX ini ada Aneka Tambang, ada MDK, ada UT, ada BRMS, ada Arci, ada Aman, PSAB dan Harta.
Tapi mungkin dari beberapa itu ada satu nama yang cukup menarik yaitu aneka tambang ya Mas Hmm. Vicky ya, seperti topik kita hari ini ya. Karena memang aneka tambang ada diversifikasi dari emas, juga ada berita mengenai nikel. Itu yang membuat harga Antam itu kemarin bergerak ke atas dan membuat teknikal itu sangat menarik. Mungkin kita akan Mhm. bahas nanti di sesi teknikal nanti ya. Baik, artinya kalau kita lihat koreksi terkait dengan emas sendiri di pasar global ini adalah menjadi sebuah koreksi yang wajar karena memang Yes, sudah levelnya udah cukup tinggi begitu ini ya, dimanfaatkan untuk bisa profit taking. ya, Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya mungkin banyak sekali alasan-alasan mengapa kemudian safe masih haven ini masih difavoritkan lah ya oleh benar. pelaku pasar. Di antaranya adalah ketidakpastian di Amerika Serikat sendiri, geopolitik dan lain sebagainya. Oke, pasca menguat kemarin, sebetulnya kalau kita bahas sendiri untuk Antam lah ya, apakah ini Mhm. kemudian menjadi satu level yang menarik, artinya kalaupun memang mau masuk, mengingat target price untuk Antam sendiri masih di atas levelnya saat ini, atau seperti apa Mbak Rita? Antam secara teknikal itu kemarin break downtrend line di 1.500, karena break 1.500 maka Antam itu berpotensi rally menuju target descending triangle di 1870 dan parabolic SAR, salah satu indikator dari teknikal itu udah memberikan sinyal buy setelah dia koreksi-koreksi sempat rebound koreksi. Nah, ini muncul sinyal buy lagi nih Mas Vicky. Jadi mungkin area buy bisa diakumulasi sekitar 1570, 15, dan targetnya bisa mencapai 1625, dan target kedua di 1700, dan stop loss kita cukup dekat loh 1470. Jadi risk kita Hmm. itu sebenarnya cukup rendah tapi potensial upside ini masih menarik banget. Baik, terkait dengan rekor baru sendiri dari emas, menurut Anda di level berapa Mbak Rita? Pasca kemarin di 11 Februari di level 2.942 ya kalau tidak salah. Ya, kelihatannya Mas masih akan mencoba level high baru ya, di mana hari ini pun udah terjadi rebound, udah mulai naik plus 0,23. Aku rasa dia akan mencoba level psikologis, yaitu mencoba ke 3.000. Di Hmm. mana kelihatannya bank sentral ini masih sangat agresif untuk melakukan akumulasi beli. Ya, betul. Investor global ini memperkirakan Federal Reserve tidak akan memangkas suku bunga hingga paruh kedua di tahun ini karena kekhawatiran Iya, atas inflasi yang kemudian tinggi begitu ya, dampaknya kepada emas benar. ini masih kemudian menjadi aset safe haven lagi-lagi ya. 3.000 Iya, menjadi satu level baru yang kayaknya cukup masuk akal psikologis. ya Benar, untuk bisa benar. ditembus untuk apa namanya emas sendiri. Baik, Antam menguat 10% sepekan, kemudian juga MDKA sepekan terakhir menguat 10%, PSAB 10% dalam sepekan. Menurut Anda kalau kita kemudian bandingkan lah ya, Anda tadi sudah sampaikan sedikit analisis terkait dengan Antam. Lalu MDKA dan juga PSAB seperti apa Mbak Rita? Untuk MDKA ada catatan khusus ya, karena dia keluar dari MSCI, ada sedikit resiko terjadi pengurangan posisi oleh asing disebabkan oleh MSCI rebalancing. Jadi mungkin kita boleh nunggu dulu sampai uh, untuk tanggal rebalancing itu terjadi, baru aku rasa saatnya cukup aman untuk beli Hmm. MDKA pada saat nanti ya. PSAB Tapi juga cukup aman. PSAB cukup menarik, Hmm. walaupun dia masih mencoba naik turun, terus belum belum berhasil membukukan level new high, tapi cukup menarik. Kelihatannya dia akan terus mencoba, Baik. dan dia kemarin itu naik waktu tanggal berapa nih? Tanggal 4 Februari itu naik dengan volume tinggi, kemudian terkoreksi, dan ini Hmm. kelihatannya volumenya cukup tinggi dibanding bulan sebelumnya ya. Jadi ini kelihatannya boleh diperhatikan ya Baik, untuk PSAB. di tengah penguatan dari harga emas ataupun proyeksi penguatan dari harga emas sendiri, apakah ada yang perlu kita waspadai? Mbak Rita, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Anda di pagi hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.